Perkenalkan, nama saya Muhammad Alizal Febrian Anwar dan ini dokumentasi kami. Orang yang malas, orang yang kurang beruntung, orang yang gampang marah, orang yang suka berbicara kotor. Janganlah berputus asa ketika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian inginkan. Suatu hari nanti kalian akan mendapatkan yang lebih OP daripada yang kalian inginkan. Kenapa saya bisa panik saat main game? Selama ini lebih baik bersabar daripada dibenci. Walaupun saya toksik, tetapi tetap saya beribadah. Empat orang ini memiliki sifat yang berbeda, namun mereka mempunyai hobi yang sama, bermain video game. Bagi sebagian pemain game, bersenang-senang mendefinisikan waktu luang yang digunakan untuk, bersenang-senang. Tapi kalau waktu itu digunakan hanya untuk berduduk jam-jam dengan singkat kemalasan. Umur 15 tahun, Yusuf Mahmud Wijaksono. Yusuf sekarang menghabiskan kurang lebih 12 jam di komputernya. Dia memakai komputernya untuk AFK atau menonton penjelasan anime. Semua aktivitas ini dapat memakan waktu yang lama. Kemalasan Yusuf dapat dijelaskan dari dedikasi untuk bermain game tersebut terus-menerus dan juga sebagai alasan agar tidak berdiri dari kursinya. Apa spek komputer kamu? Spekku bagus. Game apa saja yang kamu mainin? PS Simulator 99 dan Bedwars. Apakah itu saja atau tidak? Ada yang lain, yaitu Mobile Legends sama Mobile Legends Adventure sama Super Sus. Saya salah satu orang beruntung dari keempat orang tersebut. Sementara beberapa orang yang bermain game menggunakan waktu mereka untuk menciptakan perasaan senang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Namun pemain game yang lain menggunakan waktu luang mereka untuk bermain game dengan panik. Adam Abdul Faiz, murid dari kelas 92, mungkin sebagai contohnya. Pada hari Senin, saya jam kos. Dan saya mengajak teman saya untuk bermain game. Dan teman pun mau karena dia juga nggak ada kerjaan. Dan di situ pun kami bermain. Pada saat permainan itu, kami hampir menang. Tapi nyarisnya malah kena comeback. Dan di situ pun saya menjadi penentu kemenangan di saat-saat terakhir game tersebut. Dan saya malah panik, kurang fokus. Pikiran pun tak jernih. Dan situ pun kalah. Saya gagal membawa teman saya menuju kemenangan. Di situ saya merasa bersalah dan ingin merubah diri. Di rumah Adam, jam 12 di Sabtu siang, berumur 16 tahun, Adam Abdul Faiz sedang bermain game Free Fire dengan teman-temannya. Kapan didamin nih? Dia di mana ya? Coba. Mulai. Adam berada pada posisi yang buruk, skor 3 pada musuh dan 3 juga pada tim Adam. Kayaknya di bawah sih. Tenang lagi untuk bisa menang. Akhirnya bisa menang. Dan saya pun belajar untuk tidak gampang panik saat main game. Semua pemain game dapat mereda stres atau beban pada hidup untuk sementara. Mungkin itu yang mereka cari dari bermain game. Tapi, bermain game juga dapat menambahkan stres dan menambah beban atau tugas karena pemain game rata-rata kecanduan. Karena gamers tahunya bahwa jalan keluar dari masalahmu itu bermain game. Farid Ramadan Damanik, 15 tahun. Saya Farid. Saya dikenal sebagai seseorang yang mudah marah dan sensitif. Saya setiap kali main game, saya akan mudah marah ketika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh saya atau dari tim saya. Ya, bisa saja ada juga, mungkin saya bisa saja memukul diriku sendiri atau marah-marah sendiri, mungkin karena sifatku yang sangat sensitif. Dan juga ada suatu juga kayak ketika ada yang mengganggu saya itu sangat merasa terganggu dan
mungkin saja saya akan membalas apa yang mereka lakukan, dan bisa saja saya memukul mereka, atau bisa saja sampai berkelahi. Ya, kira-kira begitulah. Kau pernah dipukul Farid? Iya, selalu kan dipukul sama Farid. Selalu saya selalu bilang sama dia, weh bodoh, apa kau bikin? Farid bermain game favorit pertamanya, yaitu Frontline Commando D-Day. Game ini menceritakan Perang Dunia Kedua yang berfokus melawan Amerika dengan Jerman pada tahun 1944. Farid sangat menikmati game perang karena itu membuat tenang ketika bermain. Farid sekarang hanya ingin bermain apa saja asalkan ada pencapaian game tersebut dan dia akan maini gamenya. Mencapai keseimbangan yang tepat antara menjadi orang baik dan menjadi orang jahat sangatlah sulit, tetapi tetap bisa dilakukan. Di jalan Bajigau, Ali Omar Mutakid hidup dengan kemarahan. Ali sering berbicara kotor, seperti, "Woi, apakah kau bikin semua? Bagus-bagus kita cara mainmu. Dia tolong. Tim-tim tak guna. Goblok." Saya dikenal sangat toksik ketika saya bermain game. Ketika saya sedang bermain game, saya selalu berkata kasar atau berteriak-teriak tidak jelas. Ketika tim musuh sedang blunder atau sudah rata, saya akan langsung mengejek-ngejeknya. Ketika saya bermain dengan teman saya juga sering memarahinya. Karena selalu melakukan kesalahan pada saat bermain game. Teman saya sering menasihati saya agar tidak terlalu kasar dan toksik pada saat bermain game. Dan itu adalah dokumentasi kami. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan.